Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carolina Picahyani dengan NIM 20176. Di sini saya akan membacakan karya tulis Allah Sungguh Dekat oleh Inayatullah Hashim. Mata kuliah Pendidikan Kampus Bertauhid. Seringkali kita merasa bahwa diri kita jauh dari Allah. Doa-doa kita susah untuk didengar dan dikabulkan olehnya. Akibatnya, kemalasan bermunajat pun menghampiri diri kita pelan-pelan. Padahal dalam salah satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah wahai Muhammad, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Ayat itu menarik untuk direnungkan, setidaknya pada 4 hal. Yang pertama, dari sisi bahasa. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ibadi, bukan abidi. Dua kata yang sesungguhnya punya akar kata yang sama, yaitu abada atau hamba. Dari sisi bahasa, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ibadi, bukan abidi. Dua kata yang sesungguhnya mempunyai akar kata yang sama, yaitu abada atau hamba. Kata ibadi bermakna semua hambaku yang beriman denganku. Tetapi kata abidi adalah sekelompok orang saja yang benar-benar menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada setiap hambanya bahwa Dia Maha dekat dengan kita tanpa membedakan apakah kita seorang yang rajin beribadah atau biasa saja. Kiai, politisi, guru, sopir angkot, pemulung, atau apapun pekerjaan kita, semua adalah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ulama mengatakan, sebab turun ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW membacakan ayat lain dalam Al-Quran, yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, surat Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Lalu orang-orang bertanya, ya Rasulullah, di mana dan kapan waktu yang tepat untuk berdoa? Allah kemudian menurunkan ayat yang menegaskan bahwa Dia Maha menjawab, dekat dan sungguh dekat. Rasulullah SAW kemudian mengabarkan pada kita bahwa aqrabu ma yakunul abadu min rabbihi wa huwa sajidu fa aksiru du'a. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat dia bersujud, maka perbanyaklah doa saat sujudmu itu. Ketiga, pada bagian lain dalam Al-Quran, ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan ayat dengan kata awalan qul. Katakanlah wahai Muhammad, misalnya pada surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, atau pada surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, dan lain-lain. Tetapi khusus pada ayat ini, Allah meniadakan kata perintah itu. Padahal yang membacakan ayat tersebut adalah juga Rasulullah SAW. Para ahli bahasa Arab mengatakan, peniadaan kata perintah itu untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan manusia, makhluk ciptaannya, tanpa terhalangi oleh siapapun. Sebab bukanlah dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ayat 16, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikannya oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Keempat, Allah telah menegaskan pada kita bahwa Dia pasti menjawab setiap doa. Lalu mengapa doa-doa kita masih terasa belum dijawab padahal tak pernah berhenti kita bermunajat? Disinilah ujian kesabaran dan peran kita sebatas hambanya itu dimulai. Artinya, kita harus tahu diri bahwa kita hanyalah hambanya, penuh kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itulah, Ali bin Abi Thalib berkata, ini ada'ullaha fi hajatin fa iza a'tani iyaha farihtu maratan
wa iza lam yu'tini yaha farihtu asyaratan maratan li'annal ula ihtiyai wasaniya ikhtiarullaha alamul ghuyub, yang artinya sungguh aku berdoa pada Allah untuk setiap kebutuhanku. Jika Allah berikan sesuai permintaanku, aku berbahagia hanya sekali, dan jika keinginanku tak terpenuhi, aku berbahagia 10 kali. Mengapa? Sebab yang pertama adalah pilihanku dan yang kedua adalah pilihan Allah. Sungguh Dialah yang Maha menentukan apa yang kita tidak tahu. Maka kita harus terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus berikhtiar dalam menggapai kebaikan. Imam Ibnul Qayyim berpesan, Iza tola alaika waktul bala'i ma'a istimrorin ka bil du'ai fa'alam annallaha lan yurid ijabatan da'wataka faqat bal yuridu ayyu'tika fauqaha atau ya lam tatlabha anta, yang artinya jika kesulitan hidup yang engkau rasakan berkepanjangan padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah tidak ingin menjawab doamu itu saja. Dia ingin memberimu karunia lain yang bahkan engkau tak menerimanya, yang bahkan engkau tak memintanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.